Enggak, di zoomnya, zoom partisipan kan ada di paling bawah itu. Walaupun sambil share screen nampak itu. Yang baru bergabung di sesi pertama zoomnya tadi belum absen. Ada yang masuk. Kasih komentar. Ada nggak yang masuk? Yang baru bergabung ya. Partisipan. Di sebelahnya share screen tadi. Yang baru bergabung aja. Di sebelahnya ada partisipan. Ya. Nah. Bisa, Yosi? Bisa, Pak. Biar dulu mereka bergabung, biar kita terangin. Coba ke atas kan? Ke atas kan, Yosi? Sikit aja. Ke atas kan? Naikkan ke atas. Tanda checklist yang di mana? Oh, yang di samping-samping. Bentar, Pak, masih ada yang belum di-invite. Oh ya, nggak apa-apa. Disetujui dulu aja. Yang itu. Yang kubuat tadi. Susu siapa ini? Ini lah ini. Kita makan apa baik? Oh. Itu loh. Sampai. Temannya jangan ditolak ya, disetujui ya. Iya, Pak. Sudah, Yosi? Sudah di-admit semua? Sudah, Pak. Oke, sekarang coba fokus ke tampilan. Nanti setelah itu dinaikkan dulu ke atas, Udah paling atas ini, Pak. Hah? Udah paling Oh, atas. maksudnya ke bawah kan? Sorry, ke bawah kan? Enggak. Terus ke bawah sedikit, lagi. Nah, ada kan itu, stop. Ada ajukan kehadiran. Coba tes dulu ajukan kehadiran. Tes. Nah, inilah absensi kalian nanti. Pilih nanti hadir. Nah, coba jangan dulu. Ulangi dari awal biar teman-temannya ikut maksudnya. Batalkan dulu. Batal. Batal aja. Ini maksudnya tulisan batal ini di sebelah. Oh, di iya, sebelah iya. simpan. Nah. Coba klik kelasnya dulu, kelasnya dari awal. Coba yang barusan bergabung silahkan disimak. Klik kelasnya KSI 7 SI 4 kelas B. Klik dulu dari atas awal, paling atas. Nah itu. Ya. Yang lainnya silahkan disimak. Silahkan di-on-kan kameranya dan disimak. Silakan disimak ya. Jadi minggu depan kita pakai LMS. Nah, ini Yosi sebagai mahasiswa untuk sampel maksudnya ya, contoh. Silakan nanti kalian disimak, login, pilih kelas kita pertama kali. Pilih kelas kita. Nah, kehadiran nampak di sini. Jadi ini nampak ya. Saya buat sudah dari sistem saya. Nanti pilih kalian kehadiran, pilih kehadiran. Silakan diklik Yosi, pilih kehadiran. Silakan sambil disimulasikan kalian menyimak ya. Ke ataskan dulu ya. Oke, kehadiran diklik. Tapi, oke, klik dulu. Oke. Nah, oke. Setelah itu ada nanti tulisan di sini ajukan kehadiran. Kalian harus setiap masuk pelajaran saya harus mengajukan kehadiran. Pilih ajukan kehadiran. Nah, setelah itu nanti buat hadir kalau hadir, kalau izin silahkan, kalau sakit dibuat atau tidak masuk sama sekali berarti itu absen. Nah, oke, silahkan pilih hadir. Sekarang kalian teman-temannya kan ini sudah tahu tuh pelan-pelan. Boleh sambil disimulasikan lewat HP. Buat kehadirannya ya. Baru nanti simpan. Nanti saya akan approve dari sini. Saya akan setujui bahwasanya kalian hadir. Simpan perubahan Yosi.
coba carilah tempat di mana kalian memang jaringannya tidak ada. Oke. Misalkan kalian tinggal Nah, di suatu desa, ini kan sudah kalian ajukan proses mandiri. cobalah untuk Nanti presensi mandiri nanti saya akan setujui. pindah ke tempat di mana Sudah? Itu untuk kehadiran. seandainya Sekarang coba masuk ke kelas utama lagi, KSI 7SI tadi. kan kalian nggak mungkin Yosi. harus di Oke. rumah aja, kan harus di kampus. Jadi Coba ke bawah kan, paling bawah. Ke bawah. Nah, terus nah ini kan ada pertemuan pertama. Ada pertemuan pertama pengantar keamanan sistem informasi. Ini harus kalian download baru dapat checklistnya. Kalian harus mendownload. Coba klik dulu. Klik dulu. Klik ini, Pak. Ya, klik. Nah, itu bahannya ya. Klik ya bahannya. Gitu ya. Diperhatikan ya, nggak bisa. itu jadi masalah. Seharusnya bisa. Udah, Pak, udah. Udah. Baru checklist, bisa nggak di checklist itu? Belum bisa keluar Pak dari tempat. Oke, itu bahannya kalau mau mengambil bahan. Oke, close dulu, close. Udah, Jadi gimana Pak? Oke, close. Close aja ini yang ujung pojok atas. kasih dulu sebelumnya. Close, Nanti akan saya close aja. Saya akan pertimbangkan. Bisa nggak saya kasih terima mobil yang seperti itu? Close ya sih paling ada close aja. Konfirmasi. Kalau Oke, tidak ada coba di checklist bisa nggak? dia tidak ada gitu kan? Tidak hadir. Ya. Harus ada konfirmasi. Nah, kalau udah kalian memang baca, silahkan di checklist. Nanti nampak rekodnya sama saya bahwasanya ketika kalian sudah mengisi kehadiran di checklist saja. Coba kehadiran tadi checklist bisa nggak Yosi? Konfirmasi ke saya seperti apa kondisi dalam Nah, kehadiran. selanjutnya masalah Coba yang di atasnya grup WA kalian sudah bergabung kan di checklist. saya Grup WA itu Gmail. Checklist saja bisa nggak? Ya, di checklist. Atasnya juga di checklist. Karena itu untuk simulasi aja. Baru ini kan yang pertemuan pertama saya buat Gmail dan Zoom. Artinya apa? Kita nanti persetujuan lewat grup aja. Kita mau pakai apa? Gmail atau Zoom? Kalau Zoom ya udah di checklist Zoom-nya. Tapi untuk sementara pertemuan pertama ini silahkan coba di checklist dua-duanya. Gmail sama Zoom-nya. Coba di checklist Yosi. Di checklist aja nih Zoom-nya. Gmail. Bukan yang itu paling bawah di pertemuan satu. Di pertemuan satu. Nah itu checklist saja. Gmail nggak apa-apa, di checklist saja. Baru kita sekarang kan pakai Zoom Room itu. Zoom Room itu maksudnya ruangan untuk nge-zoom gitu. Oke. Oke, inilah tampilan dari teman kalian atau dari akun mahasiswa. Nah, sampai di sini kira-kira ada nggak yang perlu ditanyakan? Jangan sampai nanti kalian tidak hadir semua karena tidak absen. Nah, gimana? Coba silakan ditanyakan. Ada nggak kesulitan sampai di sini? Coba gimana? Ada nggak yang kesulitan? Coba saya cek dulu kehadirannya ya dari tempat saya. Apakah ada yang sudah absen? Masih si Yosi yang masuk ini. Pak, namanya pakai. Oke. Ini coba saya setuju ya, sudah banyak yang ngajukan ini. Dari pemerintah nggak masuk. Belum ya. Usaha sendiri ya. Saya juga pakai usaha sendiri. Kita carilah masing-masing gimana supaya bisa terpenuhi kebutuhan tadi. Ya ada apa, Fadri? Coba silakan apa ya? Kalian ajukan tadi yang barusan disimulasikan lewat Zoom untuk kehadiran dulu yang penting. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Oke, itu untuk sistem kehadirannya dan jika kalian punya masalah. Oke, nggak ada masalah kira-kira? Coba direspon dulu, jangan diem aja, saya bingung jadinya. Nah, kalau nggak ada, coba Yosi
itulah kira-kira tampilan tadi dicontohkan ya dari laptop Yosi. Teman-temannya mudah-mudahan sudah paham semua. Sekarang coba kembalikan ke saya hostnya. Silahkan kembalikan hostnya ke saya. Stop dulu share screen-nya. Stop dulu. Stop share screen, Pak. Oh, Iya, stop dulu, nggak apa-apa. Oke, saya buat hostnya itu ada nama saya, More. More di situ buat make host. Dan itu masih sifatnya sifat umum ya, yang mau dikomunikasikan sebenarnya masih sifat umum ya. Coba sekarang silahkan kalian mengajukan kehadiran, itu paling penting. Karena itulah nanti bukti kehadiran kalian ada sama saya. Oke, sudah kembali ke saya hostnya. Piper dulu, Piper paham nggak? Coba Piper masuk ke LMS-nya. Semuanya ya, bukan Piper aja. Silakan Piper masuk dulu ke LMS-nya. Baru pilih kelasnya yang sama saya. Karena cuman Yosi tadi yang barusan ngajukan. Baru setelah itu buat pilih tombol atau button kehadiran. Baru ajukan kehadiran. Nanti saya setujui dari sini. Silakan ya dari sekarang coba yang sudah di Zoom ini kalian masuk ke LMS. Silakan ke LMS. Saya akan setujui dulu kehadiran kalian. Masih beberapa yang absen ya, masih beberapa yang absen. Jangan lupa di checklist ya yang sudah hadir. Tadi ada saya simulasikan sama si Yosi tadi. Jangan lupa di checklist. Bahannya di checklist. Kalau sudah login Zoom, di checklist saja bahwasanya kalian sudah mengikuti proses itu maksudnya. Nanti saya akan accept dari sini atau setujui. Sudah? Coba sekarang di-on-kan dulu kameranya. Saya akan sedikit memberikan kontrak kuliah. Di-on-kan dulu kameranya. Kontrak kuliah ya. Saya akan share screen. Ada terkecuali nanti memang yang saya beri toleransi itu yang mengikuti kampus mengajar ya, atau pertukaran pelajar. Itu ada beberapa toleransi khusus dari saya. Cuman tetap juga harus mengikutilah sedikit supaya tahu LMS itu seperti apa itu maksudnya, atau kontrak kuliah itu seperti apa. Artinya yang mengikuti kampus mengajar atau pertukaran pelajar, mereka kan sudah melakukan aktivitas di luar kampus. Tetap walaupun itu di sekolah, makanya itulah toleransi khusus dari saya. Kalau misalkan kehadirannya kurang, yang penting khususnya yang memang mengikuti pertukaran ataupun kampus mengajar, silahkan konfirmasi ke saya nanti ya insya Allah bisa dibantu. Nah itu dia, itu intinya. Baik, saya sedikit menyampaikan kontrak kuliah kita karena ini pertemuan pertama ya. Sebentar, saya coba akan buka datanya. Kalian menyimak aja, kalau umpamanya ada yang kurang pas, ya boleh kita bahas itu mas, atau kita diskusikan boleh. Nah itu dia. Oke, tampil kira-kira. Nah, ada kontrak kuliah yang harus kita sepakati. Makanya
Japrinya jangan pribadi ya. Tapi kalau memang dia ini Pak, ini harus pribadi Pak, nggak bisa umum. Nah, Itu silakan langsung pribadi. Di kontrak kuliah ini terkait ada mata kuliah keamanan sistem informasi ya. Kalian kalau tidak melihat ini, takut saya nanti kena. Kalau enggak, kita karena ini pertemuan awal. Ini umum ini, kode mata kuliah, sistem informasi, baru dosen, dan yang lainnya. Baru ada juga profil lulusan SI. Ini juga masih standar. Profilnya ingin jadi apa, bla 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 bla. Baru capaian pembelajaran. Ini juga ada tujuan, ini yang umum ya. Yang umum aja ini saya sampaikan dulu. Yang paling penting adalah di sini. Yang paling penting. Nah, ini silahkan dibaca kesepakatan kita. Nah, boleh telat, tetapi harus ada konfirmasi. Boleh tidak on kamera, tapi harus ada konfirmasi. Absensi saya tambahkan di sini ya. Nah, absensi di sini nantinya silahkan diisi, absensinya silahkan diisi apa namanya? Jadi absensi nanti diisikan ketika jam pelajaran berlangsung. Masih ditunggulah kalau sampai jam 10.30 misalkan seperti itu. Absensi diisi ketika pembelajaran berlangsung. Nah, harus on kecuali ada konfirmasi. Kalau di kamera ya, kalau ada konfirmasi ya boleh aja tidak on kamera. Nah, tapi ya jangan semua ya. Nanti satu kelas konfirmasi pula semua. Pening saya jadinya. Nah, itu maksudnya. Baru jika lewat 30 menit, nah ini kalau misalkan terlambat datang, harus ada konfirmasi ke Komting. Itu pun saya batasi, janganlah terus-terusan. Sampai 3 kali dalam 16 kali pertemuan. Atau langsung ke saya juga boleh ya. Jika lewat atau terlambat 30 menit, minimal harus ada konfirmasi. Kalau tidak, nanti di LMS itu saya reject, oh kalian telat. Atau ada saya tandai. Pak, jaringan saya lola, tapi jangan jam 9-nya ya. Ini kan kita udah buat sepakatan. 30 menit lah pertama, kalau istilahnya susah jaringan masuk, ataupun misalkan kendala yang lainnya lah, ada kendala atau enggak handphonenya lowbat atau segala macam ngecas, artinya harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Boleh disampaikan di grup WA juga boleh. Di grup aja ya. Untuk komunikasian kita lewat grup aja. Nggak usah japri-japrian, pening nanti banyak. Ya. Nah, itu intinya. Ingat. Menggunakan grup WA ya. Nah, nanti pening kalian japri satu-satu sama saya. Banyak kali yang mau diapain. Nah, itu. Sambil dia apa ya? Pakaian minimal berkerah, wajar, memang mahasiswa. Mengikuti absen di Zoom atau di Gmeet atau LMS. Nah, kalau kita salah satu menggunakan LMS, ya udah joinnya di LMS. Nah, itu. Kita Zoom, tapi yang penting minimal di LMS sudah ada salah satu. Ya. Nah. Silahkan dikasih masukan ya. Nilai disesuaikan dengan kehadiran. Itu juga poin penting. Walaupun ada beberapa persen di situ kehadiran, tapi itu juga poin penting untuk diikuti dalam proses pembelajaran. Nah, ini harus memakai sepatu. Ini kan karena daring. Kalian nggak pakai sepatu nggak apa-apa. Nanti daring di rumah pakai sepatu pula kalian sambil duduk di situ. Bahaya nanti kan gitu. Ini secara umumnya, secara umum ketika nanti bisa digunakan secara
luring atau tatap muka, atau bisa juga digunakan secara daring untuk ke depan itu maksudnya. Itu ya. Ketika UTS atau UAS wajib membawa KRS minimal yang sudah ditandatangani oleh prodi. Nah, atau diparap lah itu maksudnya. Itu KRS-nya. Oke, coba untuk kesepakatan ini. Oke, saya tambahkan. Ketika bertanya harus raise hand ya. Biar kita biasa menggunakan sistem. biar kebiasaan itu maksud saya menggunakan sistem. Coba sampai di sini kira-kira adakah yang perlu kalian sampaikan? Ada perlu ditambahkan kira-kira? Jangan diem aja ya, nanti banyak kali peraturan ini Pak. Ada toleransi ketika kalian konfirmasi ke saya. Itu pokoknya ya. Intinya adalah harus ada koordinasi atau konfirmasi ke dosennya. Nah, itu dia. Kita wajar namanya juga belajar, harus ada kesepakatan. Nah, harus mute ketika dosen memaparkan materi ya. Soundnya maksudnya. Kecuali kalian bertanya, harus angkat tangan terlebih dahulu atau raise hand. Oke. Di antara 10 poin ini, apakah ada pertanyaan kira-kira? Gimana? Cukup? Pas? Gimana? Pas nggak kira-kira? Kalau yang lainnya, ya ini yang umum-umum ini. Maksudnya wajib diambil oleh mahasiswa. Kecuali yang pertukaran pelajar tadi ya. Baru ini RPS-nya. Ini umum, ini umum. Yang penting kesepakatannya dulu ini di kontrak kuliah. Mana tadi ya? Nah, ini. Cukup, kira-kira ada nggak yang, wah Pak saya nggak setuju ini, ya boleh aja nggak apa-apa. Yang penting disampaikan dulu. Pas, nggak ada yang respon pas ya. Jangan maksudnya, oh ini maunya Bapak ini aja yang diturutin gitu. Jangan gitu maksudnya. Ini saya kasih kesempatan ke kalian supaya apa? Kita dapat berdiskusi di sini. Gimana? Cukup kira-kira atau ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Ya, boleh ya. Coba direspon dulu. Si Nur atau si Yosi atau si Piper atau siapa teman-temannya yang lagi on ini? Oke Pak, udah pas. Udah pas ya. Ini secara umum nih sebenarnya. Yang penting boleh telat, harus ada konfirmasi. Tapi ya harus sebelumnya konfirmasi. Sebelumnya maksudnya jangan sampai nanti jam 10 mau habis kalian baru konfirmasi, saya telat Pak. Atau sudah selesai mata kuliah baru konfirmasi, saya tadi telat Pak. Jangan, nggak saya akui seperti itu ya. Maksimal. Nah, harus ada konfirmasi 30 menit sebelumnya. Lebih bagus 10 menit 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Paling lama-lamanya ya sudah, saya kasih toleransi ketika lewatlah jam 8.30 harus ada konfirmasi semua ke saya. Mungkin jaringan barangkali kan. Saya kasih toleransi sampai jam 8.30 karena kita masuk jam 8 nih. Saya kasih toleransi 30 menit. Kalau istilahnya kalian berhalangan ataupun misalkan ada masalah jaringan misalkan di grup WA aja, jangan japri ke saya. Pak, saya NPM ini, nama ini bermasalah jaringan. Pak, NPM ini bla 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 bla. Kereta saya bocor misalkan. Di grup aja. Supaya nanti teman-temannya juga tahu itu maksudnya. Ya? Cocok kira-kira? Nah, fair jadinya. Fair jadinya itu maksud saya. Di grup aja, jangan japri ke saya. Di grup. Lewat grup WA. Cukup ya? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kan ada temen juga gitu kan Pak, izin gara-gara passwordnya. Itu kalau misalnya mau lihat
Passwordnya Password. itu kayak Password apa ini? password pas masuk, Pak. LMS maksudnya? Nanti di situ kan ada klik lupa tadi. Iya, lupa password. Terus dimasukkan NPM. Iya. NPM ya passwordnya ya? Iya. Mm. Mereka nggak mau ini Pak, lupa password yang lupa kata sandinya dari Direset dulu, email. direset, nanti masuk ke email kalian. Itu biasanya tidak di inbox. Kadang-kadang itu di spam larinya. Di spam ya, jangan nunggu di inbox. Oh lama, nanti 3 hari nggak masuk-masuk. Karena apa? Kadang-kadang mesin, istilahnya sistem yang membalas. Larinya bisa ke spamnya, bukan ke inboxnya. Itulah dia kendalanya. Kadang-kadang kita tungguin inbox, aduh nggak masuk-masuk, nggak bisa lah digunakan terakhir. Padahal dibalas di spam gitu kadang-kadang. Kalau manual kita balasnya, nah itu biasanya masuk ke inbox. Tetapi kalau sistem secara otomatis yang membalas, itu biasanya ke spam, larinya seperti itu. Coba nanti dicek dulu di spam. Kalau mau reset password, misalkan lupa password gitu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Biasanya larinya ke situ. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Sedikit saya sampaikan, paling cuma 2 slide-nya ini. Nggak banyak materi kita hari ini. Makanya tadi saya pengen uji coba dulu kalian pakai LMS. Saya luruskan lah itu. Makanya harus ada salah satu menggunakan laptop sehingga kalian bisa semua. Jangan lupa ya, absennya lewat SMS, silahkan diklik kehadiran. Yang nggak masuk hari ini, silahkan dikasih tahu. Itu maksudnya. Silahkan dikasih tahu teman-temannya. Karena itu tadilah caranya LMS itu dijalankan. Oke, baik. Coba saya akan share screen materi saya sedikit dari ini ya. Nah, kalau di RPS, nah ini RPS kawan informasi, kita ini sedikit masuk di awal. Saya langsung ke awal aja ya. Nah, mana dia? Mana ini? Kontrak kuliah, kebutuhan, ini hanya pengantar. Inilah yang mau kita bahas dulu pertemuan awal. Nah, oke ya. Karena sedikit ini, makanya saya langsung, inilah RPS kita. Nah, setelah itu saya coba langsung share ke bahannya. Kok kemari lagi. Ini sudah, kontrak sudah. Nah, bahan kuliah di pertemuan pertama. Tidak banyak bahannya ya. Sedikit, kenapa masih pengantar? Tadi kita coba maksimalkan dulu simulasi LMS supaya kalian juga sudah enak menggunakannya nanti ke depan atau minggu pertemuan kedua. Sudah tampil saya ini sedikit? Coba direspon segera. Sudah tampil? Oke ya. Ini tambahan materi saya hari ini. Ketika tadi sudah oke ya. Jangan lupa saya ingatkan absensi dijalankan. Inilah materi kita, pengantar keamanan sistem informasi. Ada di sini beberapa kata yang perlu kalian pahami, yaitu apa? Tentang keamanan. Ada juga bagian daripada sistem, baru informasi. Ada 3 poin di sini. Informasi ini bisa berupa data. Data ini bisa berupa banyak di sini. Mau berita, gambar, apalagi data lah, ada suara, video, dan lain-lain. Bisa banyak di situ. Nah, itu kalau di dalam informasi. Kita pembahasannya ke data nantinya. Informasi itu banyak ya, dalamnya apanya, pembahasannya luas. Kalau sistem artinya namanya juga keamanan sistem informasi ya. Ini berhubungan biasanya online sistem biasanya. Kita menggunakan sistem online. Nggak online bisa Pak? Ya bisa aja, nggak masalah. Boleh. Online boleh, non-online juga boleh. Offline maksudnya. Sistem operasi gimana Pak? Bisa? Ya bisa aja. Semua sistem itu banyak. Artinya yang terdiri dari beberapa elemen lah. Nah, itu dinamakan sistem. Luas di sini pembahasannya. Makanya saya tidak tekankan hanya online aja, tidak. Karena yang sifatnya umum yang saya bahas. Artinya sistem itu boleh, online boleh, offline boleh, sistem operasi juga sistem juga boleh, Windows itu juga sistem boleh, dan semuanya yang berhubungan dengan sistem, dan di sini informasi yang berhubungan dengan data. Sedangkan keamanan itu apa Pak? Nah, ini yang mau kita bahas ini sebenarnya. Intinya sebenarnya di security ya, atau keamanan. Nah, ada yang tahu keamanan itu apa kira-kira?
adalah di kap utama. Kenapa sih kok di kap utama ada security-nya atau Pak Sapamnya, 2 di depan, 2 di belakang? Kenapa? Nah, sama dengan keamanan itulah dia. Kira-kira untuk apa ya dibuat keamanan? Kenapa ya dibuat security? Kenapa ya di depan dikasih 2 security, 2 sapam, dan di depan juga di belakang juga 2 sapam? Kenapa kira-kira? Nah, kalau nggak tahu ya sudah, saya aja yang jelasin. Karena apa? Karena di sini adalah untuk mencegah ketika terjadi beberapa serangan, itu dia. Nah, keamanan ini belum melindungi 100% ya. Tapi apa? Untuk mencegah di sini. Nah, di sini kondisinya. Cegah. Itu kuncinya itu ya, untuk mencegah. Gimana Pak cara mencegahnya? Nah, itulah yang mau kita pelajari nanti dari pertemuan pertama sampai di pertemuan 16. Itu dia. Ada pasalnya, ada di sini untuk keamanan. Pasalnya adalah ini dia. Silakan di-download di LMS. Ini ada apanya ya? Ada apa namanya? Bahannya saya share di LMS. Pasal 1. Komputer itu tidak bisa, tidak aman, tidak ada yang aman. Pasal 1. Pasal 2, kalau ada orang yang mengatakan komputer itu aman, akan kembali ke pasal 1 dia. Itu memang pasal tidak bisa dihindari ya. Sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Pemerintahnya siapa? Saya sendiri. Nah, itu dia. Artinya pasal 1 tidak ada komputer yang aman. Pasal 2, kalau ada orang yang bilang atau katakan aman, itu akan kembali ke pasal 1. Nah, paham ya Putra ya? Nah, artinya kita buat sendiri pasalnya kan seperti itu. Nah, oke, itulah makanya kita akan mempelajari beberapa sistem keamanannya seperti apa nanti. Nah, itulah, apalagi ada informasi itu terkait tentang beberapa data. Oke, nah ini pada intinya pembahasannya di sini. Ada ruang lingkup sebagai pengantar saya di pertemuan pertama. Nah, ruang lingkupnya apa aja Pak? Yang mau kita pelajari nanti, yang pertama adalah keamanan bagian daripada sistem komputer atau informasi. Baru terkait apa lagi yang mau kita bahas? Kita rangkum sedikit nanti. Selain ini, kita juga membahas tentang apa nanti secara umum. Seperti apa sih keamanan kalau di jaringan, misalkan firewall itu seperti apa? Melindungi apa atau tidak? Nah, baru ada lagi secara umum cracker itu seperti apa? Nah, baru nanti di sini di pengantar ini nanti pertemuan kedua coba saya jabarkan lagi banyak kali di sini istilah-istilah. Nah, istilah gimana caranya kalau kita mengirim pesan tiba-tiba diserang di tengah misalkan. Apa yang nyerang? Ya bisa aja virus misalkan atau yang lain-lain. Gimana cara menanganinya? Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Nah, itu maksudnya. Ada secara umum pengertian cracker itu seperti apa. Baru nanti beberapa pertemuan ketiga. Nah, di sini yang banyak saya tekankan. Karena apa? Kalian harus mengenal beberapa metode untuk apa? Untuk mengatasi atau mengamankan beberapa data atau informasi. Nah, di sini ini paling penting ini. Ini paling penting. Karena ini paling banyak nanti. Paling banyak sekali kalian ditekankan untuk mengenal daripada metode saat mengamankan sebuah data atau informasi. Nah, keamanan informasi. Jadi ini yang paling penting dan kalian harus menyimak. Kenapa? Ini nanti arahnya kalian bisa ke untuk pelaporan PKL atau membuat skripsi project. Penekanan sebuah metode. Nah, itu paling penting. Makanya janganlah sampai tidak masuk, silakan hadir. Apalagi pas saya jelaskan seperti ini nanti itulah yang paling bermanfaat di sini. Nah, setelah itu ada keamanan dalam program seperti apa? Ya, web itu juga ada programnya, ada keamanannya atau security-nya. Ada security-nya. Menggunakan security maksudnya. Baru ada pengamanan sistem informasi. Ini juga perlu. Seperti apa sih kondisinya ketika nanti misalkan laptop kalian bermasalah, seperti apa menindaklanjuti, apalagi kalian orang komputer, ketika nanti di rumah tetangganya ada komputer yang rusak, masa kalian orang komputer bukan membantu memperbaiki, tetapi malah menyuruh ke rental aja katanya gitu. Malu dong kan gitu. Malu kita. Itu paling penting. Ada juga keamanan untuk jaringan seperti apa. Berhubungan dengan sistem informasi,
jaringan juga harus dibahas walaupun sedikit, tapi keamanannya seperti apa. Nah, itu intinya. Baru untuk sistem data atau basis data. Nah, ini juga kenapa sistem informasi yang diamankan tuh perlu basis data yang harus diamankan. Sehingga apa? Sehingga nanti akan terjaga datanya. Seperti apa sih keamanannya? Nah, itu semua ada di keamanan sistem informasi. Nah, itulah kira-kira bahan materi hari ini. Artinya apa? Kalian harus paham poin-poin ini. Untuk pertemuan kedua nanti saya akan coba mendeskripsikan atau menjelaskan sampai detail. Nah, seperti itu. Ini pertama, jadi saya hanya mengenalkan konsepnya saja. Konsepnya, RPS-nya, dan kontrak kuliah aja. Nah, itu kira-kira. Baik ya, sudah kira-kira tambahan dari saya tadi. Mungkin mudah-mudahan sudah dapat bermanfaat ya. Bermanfaat, silakan dikembangkan sendiri melalui YouTube atau jurnal ataupun Google ya. Nah, kita hari ini sampai di sini aja, sudah jam 10 kurang lebih. Nanti silakan dikembangkan sendiri. Terima kasih banyak ya. Silakan di-on-kan kameranya semua. Saya akan tutup pertemuan kita sampai di sini aja. Kita lanjutkan di pertemuan kedua untuk minggu depan maksudnya. Terima kasih banyak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi ya. Itu saya tekankan LMS. Oke? Kawan-kawannya dikasih tahu. Saya approve sampai pembelajaran berlangsung. Itu aja. Terima kasih.